Ngomongin soal monarki ataupun kerajaan, sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh ke Inggris. Ataupun yang biasa kita lakukan adalah ngelihat drama Korea dengan sistem kerajaan yang pada akhirnya di dalamnya tuh terdapat perebutan kekuasaan yang memang benar-benar seru. Tapi ternyata di Indonesia juga ada loh kejadian perebutan tahta kekuasaan kerajaan yang sampai hari ini sebenarnya ini menarik buat dikaji secara hukumnya. Selamat datang semua di Simplikasi Hukum. Di konten kali ini gue akan ngebahas fakta dan kasus dari sudut pandang hukum yang tentunya bisa dijelaskan dengan bahasa manusia yang sederhana supaya dapat dimengerti oleh kalian semua. Oke, agar mudah dipahami, konten kali ini gue akan tarik dulu benang merahnya, dan konten kali ini akan gue berikan judul yaitu Perebutan Tahta Jogja. Kita mulai dulu dari sejarahnya teman-teman. Jogja diangkat sebagai daerah istimewa itu pada tahun 1950 melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 yang pada akhirnya itu direvisi beberapa kali sehingga menghasilkan undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2012. Efek dari pengistimewaan Jogja, maka Jogja berhak menerapkan aturan tersendiri yang istimewa yang berbeda dengan daerah lain. Salah satu aturan istimewanya yaitu ada di pasal 16 teman-teman, bahwa seseorang yang ingin menjadi gubernur Jogja maka dia terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwono atau Sultan Keraton Jogja. Nah, Sultan kan otomatis tuh diangkat menjadi gubernur. Sampai di sini sebenarnya belum ada konflik tercipta teman-teman. Sampai pada akhirnya gue harus menjabarkan konflik ini. Nah, konflik kali ini dimulai ketika dari awal berdirinya Keraton Jogja sampai dengan sekarang, dia selalu mengangkat sultan. Sultan itu identik dengan laki-laki. Nah, muncullah kepada silsilah keluarga kerajaan yang sekarang. Pada masa sekarang atau Sultan Hamengkubuwono X, dia memiliki 4 adik laki-laki dan dia memiliki keturunan 5 orang yang kesemuanya adalah perempuan. Kita biasanya melihat di film-film atau di televisi, itu tahta itu harus jatuh ke anak laki-laki atau adik laki-laki ketika dia tidak memiliki keturunan perempuan. Nah, hal tersebut juga berlaku di Keraton Jogja, Pak. Seharusnya yang mendapatkan gelar Sultan selanjutnya adalah adik daripada Sultan Hamengkubuwono X. Tapi Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan sabda dan dauh raja yang memberikan gelar kepada anak pertamanya, yaitu dengan gelar Mangkubumi. Kita sebagai masyarakat awam tentu tidak paham akan konsekuensi pemberian gelar Mangkubumi ini kepada anak sultan perempuan yang pertama. Tapi ternyata terdapat banyak konsekuensi logis terkait dengan pemberian gelar Mangkubumi ini. Konsekuensi yang pertama, ini merupakan gelar pertama kali yang diberikan kepada sultan kepada anak perempuan. Karena biasanya gelar Mangkubumi itu dari dulu sampai sekarang itu selalu diberikan kepada anak laki-laki. Konsekuensi yang kedua, pemberian gelar Mangkubumi ini berkonsekuensi kepada si penerima gelar akan menjadi penerus tahta selanjutnya. Konsekuensi yang ketiga yang berkaitan sama konsekuensi yang kedua, maka selanjutnya akan ada pertama kalinya Jogja dipimpin oleh perempuan yang kita sebut sultanah, bukan lagi sultan tapi sultanah. Konsekuensi keempat adalah konsekuensi yang paling logis, karena setiap orang yang diangkat sebagai sultan atau sultanah di Jogja dia akan menjadi gubernur. Itu ada di pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012. Maka secara nyata anak pertama sultan ini yang merupakan berkelamin perempuan dia akan diangkat menjadi gubernur pasca Sultan Hamengkubuwono lengser dari jabatannya sebagai Sultan Keraton Jogja. Tadi konsekuensi logisnya kita udah gamblangin secara nyata. Nah, ternyata ada fakta menarik terkait dengan sabda dan dauh raja yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengkubuwono X. Ternyata adik-adiknya itu gak sepakat, sampai adik-adiknya itu melaporkan hal tersebut ke Kemendagri untuk melakukan pembatalan terkait dengan sabda dan dauh raja. Jawaban Kemendagri itu jelas bahwa Kemendagri dalam hal ini tidak berkompeten untuk membatalkan sabda dan dauh raja karena itu merupakan aturan internal daripada kerajaan itu sendiri. Konflik ini semakin diperparah ketika adik sultan yang nomor pertama dan nomor kedua itu dipecat dari Keraton Jogja, sehingga pada akhirnya mereka tidak lagi bagian daripada Keraton Yogyakarta sampai saat ini. Ada fakta menarik lain soal perebutan tahta Jogja. Ada di Undang-Undang 13 tahun 2012 itu di pasal 18 yang mensyaratkan seorang yang ingin menjadi gubernur Jogja harus mengumpulkan identitas istri di dalam huruf M-nya tuh. Maka secara nyata gubernur harus merupakan laki-laki karena pengumpulan syaratnya istri. Tapi aturan ini diuji oleh Sultan Hamengkubuwono X di Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan penghapusan syarat ini. Sehingga ke depan
baik perempuan ataupun laki-laki yang ditetapkan oleh Kesultanan Jogja sebagai sultan atau sultana, maka dia berhak untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur daripada Jogja itu sendiri. Oke, kita sampai di penghujung konten kali ini. Ini adalah kesimpulan, gue udah ngalor ngidul ngejelasin dari konflik dari awal sampai dengan akhir. Tentu kalian bisa ngambil kesimpulannya sendiri siapa yang akan meneruskan tahta Jogja selanjutnya. Oke, sekian dari gua, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kalau emang kalian ada yang mau gua bahas, coba kalian taruh aja di kolom komentar, nanti gua akan bahas. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. See you.